Selamat datang di channel Trading for Better Life. Karena sebelumnya saya telah mengupload satu video tentang saham-saham yang masih murah dan bagus secara teknikal, banyak teman-teman menyarankan untuk melanjutkan video ini. Jadi hari ini saya kembali akan memberikan analisa beberapa saham yang menurut saya masih bagus dan murah secara teknikal. Jadi ini bisa kita sebut part 2-nya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BES. Saham BES pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 27 November ditutup naik 0,51% ke harga 194. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini memang BES masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 200. Dan saat ini BES juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama 2 bulan ini memang bergerak sideways, tetapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat masih bergerak uptrend. Saham BES 2 minggu lalu telah saya analisa dan saya menyarankan untuk entry apabila berhasil rebound dari daerah support di EMA 50. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, BES naik, tapi saat menyentuh harga 200 mulai turun kembali. Untuk garis MACD saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih masuk melakukan akumulasi dan asing juga terlihat masuk membeli saham ini. Dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini juga asing masih terus masuk membeli saham BES. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BES dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk berusaha break dari harga 200. Teman-teman bisa lihat apabila harga 200 ini terlewati maka BES akan melanjutkan uptrendnya dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 240. Jika kita tarik mundur lagi, BES sempat naik menyentuh harga tinggi di 350 dalam 3 tahun terakhir. Jadi dengan potensi saat ini yang masih di bawah harga 200, BES saat ini secara tren masih bagus. Karena masih berada di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Dan trennya juga masih terus melanjutkan kenaikan. Apalagi seperti penjelasan saya sebelumnya, saat ini ada omnibus law yang membuat potensi BES dan teman-teman seperti SSIA, Demas ada potensi untuk terus naik dalam 1 tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 di sini atau pada saat sebelum break dari garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena harga yang teman-teman beli saat ini sudah murah. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa tunggu BES berhasil break dari harga 200 baru teman-teman ikutan beli, atau tunggu BES turun kembali menuju daerah support di EMA 50 baru teman-teman entry. Karena saat ini BES dekat dengan harga 200, apabila teman-teman maksain beli sebelum terkonfirmasi break, bisa saja BES masih gagal break dan turun kembali. Jadi untuk belum beli, amati dulu atau wait and see dulu, lihat arahnya kemana. Apabila berhasil break, teman-teman buy on breakout. Apabila ternyata gagal break, teman-teman tunggu di daerah supportnya. Tapi secara tren saat ini BES masih bagus. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBKP. Saham BBKP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 284. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham BBKP masih bergerak sideways dan berada dekat dengan resisten di harga 300. Jadi sebelumnya BBKP sempat break dari garis EMA 150 dan naik tinggi, tetapi saat menyentuh harga 300, saham BBKP gagal break dan mulai turun menuju daerah support kuatnya di EMA 150.
Saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150, jika kita lihat BBKP berhasil bertahan dan mulai naik kembali. Tapi kenaikan saham ini tidak setinggi saham-saham perbankan lainnya. Dan saat ini masih tertahan di resisten kuat di harga 300. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi, sedangkan asing terlihat masuk membeli saham ini. Dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk membeli saham BBKP. Jadi dari grafik bisa kita lihat secara teknikal masih bagus karena BBKP masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan walaupun kenaikannya tidak tinggi, bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari garis EMA 150, BBKP masih terus bergerak naik walaupun dengan pergerakan yang pelan. Dan saat ini pelan-pelan sudah mulai naik kembali mendekati resisten di harga 300. Untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah sini, menurut saya hold saja saham ini. Karena saat ini trennya sudah mulai mengarah ke atas. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, apabila teman-teman hari Senin depan baru entry pada saat BBKP naik, itu sebenarnya masih oke. Tapi teman-teman harus lebih disiplin karena sudah dekat dengan harga 300. Resisten harga 300 ini belum tentu kena break apabila bandar masih terus melakukan distribusi. Jadi masih sangat kecil kemungkinan BBKP untuk break dari harga 300 apabila minggu depan bandar masih melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry minggu depan, teman-teman bisa tunggu saham di break baru entry, atau apabila teman-teman yakin hari Senin depan ternyata memang bandar melakukan akumulasi, teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi untuk trennya jika kita lihat apabila berhasil break dari harga 300, maka BBKP juga akan bergerak sangat uptrend dan berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 350. Dan jika kita lihat historinya, BBKP sempat berada di sekitar harga 500. Jadi apabila kita lihat trennya saat ini yang sudah mulai reversal trend, apabila berhasil break dari harga 350, maka target berikutnya adalah di harga 420. Jadi pelan-pelan sudah mulai mendekati harga tertinggi di 500. Jadi seperti yang saya bilang di awal, apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, hold saja saham ini. Selanjutnya saya menganalisa saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 7% lebih ke harga 11.650. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini AALI masih bergerak uptrend. Tapi saat ini berada tepat di resisten di harga 11.500. Jadi walaupun saat ini ALI ditutup di atas harga 11.500, tapi candle masih belum terkonfirmasi berhasil break dari resisten ini. Sebelumnya pada bulan September, saham AALI juga terlihat masih gagal break dari resisten ini dan mulai turun kembali. Tapi masih bertahan di atas daerah supportnya di EMA 50. Dan saat ini juga saham AALI masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara teknikal saham ini masih bagus saat ini. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 7% ini. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data pergerakan asing jika kita lihat, dalam 2 bulan terakhir ini juga asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham ini masih ada potensi untuk break dari harga 11.500 dan melanjutkan kenaikan. Karena sampai saat ini masih ada satu sentimen positif, yaitu kenaikan harga CPO. Harga CPO masih ada potensi untuk lanjut naik. Dan ini akan membuat saham
AALI dan saham-saham sejenis seperti LSIP dan BWPT untuk masih melanjutkan kenaikan. Apabila minggu depan terkonfirmasi berhasil break dari resisten ini, maka target berikutnya adalah di harga 13.000 di sekitar daerah sini. Dan beberapa minggu ke depan apabila resisten ini juga terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 15.000. Jadi potensi saham ini masih bagus karena trennya jika kita lihat masih uptrend. Dan harga 15.000 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ini. Jadi hati-hati, ada potensi saham AALI untuk mulai turun kembali saat menyentuh atau mendekati harga 15.000. Karena harga 15.000 dari tahun 2017 sampai sekarang merupakan resisten yang selalu gagal ditembus oleh saham ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham AALI, bisa entry apabila minggu depan terkonfirmasi break dari resisten harga 11.500. Sedangkan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena garis EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat yang bisa menahan penurunan dari saham AALI. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar daerah sini di EMA 50, EMA 50 akan terus naik karena saham ini bergerak naik. Jadi bisa saja nanti kedepannya garis EMA 50 sudah berada di harga 11.500. Jadi apabila nanti kedepannya ternyata ALI mulai turun menembus garis EMA 50, teman-teman masih profit apabila teman-teman beli di sekitar daerah sini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1070. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BSDE saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan satu minggu ini bergerak sideways karena terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1100. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 1000. Jadi ini tren yang masih sehat. Setelah bergerak naik tinggi, bergerak sideways, dan apabila berhasil break akan melanjutkan kenaikan. Jadi ini tren uptrend yang saya suka lihat. Karena lebih aman dan penurunannya apabila turun juga tidak akan terlalu tajam. Saham BSDE jika kita lihat garis MACD-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 3 hari terakhir ini asing keluar kembali dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau beli sebaiknya wait and see. Karena saat ini sudah berada tengah-tengah resisten dan support. Apabila minggu depan berhasil break dari harga 1100, teman-teman bisa entry. Atau apabila minggu depan turun menyentuh harga 1000 dan rebound, teman-teman juga bisa entry. Tapi saat ini karena berada di tengah-tengah, sebaiknya jangan entry dulu. Jika kita lihat trennya, saat berhasil terkonfirmasi break dari harga 1100, maka BSDE akan lanjut uptrendnya. Dan target berikutnya adalah di harga 1300. Dan jika kita tarik mundur lagi, saham BSDE sempat naik menyentuh atau mendekati harga 2000. Jadi sempat naik di harga 1950. Jadi untuk saat ini harga BSDE juga masih oke karena trennya juga masih bergerak naik. Apabila teman-teman telah membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini, harga yang teman-teman beli sudah sangat bagus. Jadi masih sangat layak untuk di hold apabila tujuannya memang investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.